habis kontrak, akhirnya Agus dilepeh juga oleh timnya Alvin Lim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang penjunuhan aktor laga di serial sinetron Mak Lampir. Kita akan melihat sudut pandang berbeda tentang motifnya. Karena motif pada umumnya kan pasti arahnya ke sana. Semua orang sudah tahu lah ya motif penjunuhan ini apa. Ya umumnya begitu, tapi kita coba akan mencari motif yang lainnya. Oke, kita awali dulu dengan dilepehnya Agus oleh timnya Alvin Lim. Ya, memang betul, kami LQ Indonesia Law Firm mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Bapak Agus Salim. Namun, adapun alasannya adalah dikarenakan karena pada tanggal 8 Januari atau tepatnya Rabu minggu kemarin itu kami sudah hadir dan datang di Pengadilan Negeri Tangerang untuk menghadiri persidangan. Namun, ketika kita datang ke sana, kita mendapati fakta bahwa Bapak Agus Salim sudah memiliki kuasa hukum lain. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Seandainya percakapan seperti ini nih ya, saya ambil contoh. Vin, ini ada objek bagus nih buat promosi. Lu kan punya tim pengacara yang kurang terkenal itu. Mau nggak biar mereka namanya naik? Ini ada objek lumayan buat naikin perusahaan lu ataupun juga tim lu pengacara-pengacara yang belum terkenal. Apa tuh, Hat? Gitu kan kata Alvin Lim. Agus, tahu kan? Agus buta gitu. Ya tahu. Oke, berani berapa lu gitu kan? Ayo deal-dealan kan begitu. Oke, sekian deh katanya kan begitu tuh. Nah, kemudian deal lah. Berapa jangka waktunya nih dengan nilai sekian? Ya kurang lebih 2 bulan. Oke, deal. Nah, begitu tuh. Nah, percakapan imajiner seperti ini mungkin nggak dipublikasikan? Kan nggak mungkin, itu kan urusan dapur ya kan. Tetapi apakah mungkin percakapan seperti itu terjadi di belakang panggung? Kan mungkin juga begitu kan. Nah, kemungkinan ini yang akhirnya juga membawa kita kepada di titik sekarang, dilepehnya Agus oleh timnya Alvin Lim. Alasannya sih kalau secara ya formalitas karena Agus sudah ada yang megang kan begitu, pengacara lain, akhirnya kami mundur. Itu kan alasan yang klasik, terlalu formalitas. Dari awal juga ada yang megang Agus, kok tiba-tiba timnya Alvin Lim kok masuk kan begitu. Alasan yang ya menurut saya formalitas. Kemudian sekarang kan dilepeh. Ya mungkin aja itu loh kontraknya memang habis dengan nilai waktu itu berapa kan begitu. Kemudian juga ya didukung dengan wafatnya Alvin Lim kan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Farhad Abbas kok kembali masuk kan begitu. Ya memang ini tuh objeknya Farhad begitu. Sejak awal yang menangani Agus hingga sepanjang ini kan Farhad awalnya. Jadi ini kayak mainannya Farhad begitu loh. Kalau sempat dilempar ke sana, sempat dilempar ke sini, itu nggak ada yang gratis, itu ada nilainya. Karena sudah habis kontraknya, ya balik lagi ke Farhad ya kan. Nah, Farhad sekarang masih terus mengelola objek ini begitu loh. Masih ada nilai jualnya apa enggak kan begitu. Nanti pada akhirnya kalau memang nilai jualnya sudah tidak ada, saya yakin sih Farhad juga akan ngelepeh juga pada ujungnya. Nggak ada tuh bahasa pembela kaum lemah nggak ada ya kan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, kencing aja bayar ya kan begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang penjunuhan terhadap aktor laga di serial Mak Lampir begitu loh. Kalau umumnya sih ambil motif, yaitu motifnya apa? Tersinggung, sakit hati si pelaku terhadap korban ya kan. Dari mulai katanya si kata keterangan pers polisi nih, si korban meludah ke arah tersangka. Si korbannya ini meludahi ya kan, meludahi di depan si pelaku itu tersinggung. Kemudian ketika ada rapat rapat RT apa rapat RW gitu loh. Dia ini
tersinggung dengan perkataan-perkataan dari si korban ketika di rapat itu, ya kan, yang menyinggung tentang apa itu minum-minuman keras kalau nggak salah ya, begitu. Ada rapat di forum RT gitu, terus ya suami saya mengeluarkan aspirasinya mungkin kan, terus ada juga yang mengeluarkan aspirasinya mengenai minum-minuman yang dilarang untuk itu kan umumnya orang mengambil motif seperti itu. Tapi coba, kalian kan udah tahu ya, kalau di channel saya ini polanya udah jelas. Pertama ngegosip, yang kedua coba ambil pelajarannya. Apa sih pelajarannya, kan begitu tuh ya. Jadi memang saya niatnya sih begitu ya, biar sama-sama adil lah ya. Saya bikin konten, saya dapat AdSense, kalian penonton dapat hiburan, mudah-mudahan dapat pelajaran hidup, kan begitu. Jadi kan sama-sama diuntungkan. Saya diuntungkan dengan dapat AdSense, kalian diuntungkan dengan dapat hiburan dan dengan dapat pelajaran hidup, begitu loh. Syukur-syukur pelajaran hidup itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan masing-masing, kan begitu. Nah, coba kita sekarang untuk mengambil pelajaran dari kasus penjunuhan terhadap aktor laga ini, kita ambil dari sudut pandang yang berbeda. Tapi syaratnya kalian harus objektif nih, begitu loh. Karena nanti akan saya bawa ke sudut pandang berbeda. Kemungkinan kalau kalian tidak berpikir logis, akan nyalahin saya. Saya dianggapnya tidak respect dengan korban, kan begitu. Tapi kalau kalian udah siap dengan cara berpikir objektif, ya kan, cara berpikir ilmiah, ya kalian tidak akan ada tuh tuduhan itu kepada saya yang tidak respect terhadap korban. Begini, kita awali dulu dengan satu statement begini deh. Kebaikan itu sifatnya netral. Kalian sepakati dulu nih ya, kebaikan itu netral. Saya ibaratkan kebaikan itu seperti pisau. Pisau itu netral, ya kan, bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung penggunanya. Nah, itu juga kebaikan tuh begitu, bisa jadi baik, bisa jadi jahat, bisa jadi menjadi keuntungan buat kita, bisa juga merugikan kepada kita. Itulah kebaikan. Nah, coba kita ambil dari sudut pandang yang berbeda nih, melihat kasus penjunuhan ini. Menurut kalian, orang yang tidak psikopat ya, tidak ada kelainan otak di otaknya, tidak ada kelainan psikopat nih, untuk memutuskan menjunuh seseorang, apakah itu dikarenakan satu faktor, apa itu akumulasi dari beberapa faktor? Maka jawabannya jelas, tidak mungkin hanya dari satu faktor saja. Ada banyak akumulasi faktor, variabel lain yang menyebabkan dia sampai memutuskan untuk menjunuh. Paham sampai di sini ya? Nggak mungkin. Kalau kita lihat beritanya mungkin iya, dikarenakan ini, kemudian terjadi penjunuhan. Seakan-akan di satu hari aja keputusan untuk menjunuh itu dikarenakan satu kejadian. Itu kalau menurut saya nggak mungkin. Tapi sebelumnya ada banyak akumulasi kejadian-kejadian yang terpendam di dalam jiwanya, di dalam otaknya, sehingga di satu saat dia meledak itu. Kebenciannya, dendamnya itu meledak di hari itu. Begitu loh. Jadi selama ini dia memang mengakumulasi kebencian itu. Nah, kebencian itu muncul dari mana? Dari kebaikan yang salah mempergunakannya. Begitu. Apa itu kebaikan? Contoh, dari menurut keterangan istri si korban ya, si aktor laga ini, dia itu sering memberikan satu pandangannya tentang ketertiban di lingkungan, bahwasanya dia tidak suka dengan adanya minuman keras, kan begitu tuh. Baik ya, setuju, itu baik. Tapi caranya ini yang sepertinya tidak diterima oleh si korban. Cara inilah yang menyebabkan dendam itu terus numpuk di kepala si pelaku, sehingga meledaklah di hari itu, terjadilah penjunuhan itu. Karena menurut keterangan dari polisi, ya kan, itu tuh begitu tuh, sampai ngeludahin di depan orangnya. Mungkin baik niatnya atau dan lain sebagainya, kita gak tahu tuh ya. Cuma yang saya yakini ini ada salah
salah menggunakan kebaikan. Niatnya sudah baik, tindak apa? Ya, tapi caranya begitu loh. Nah, begitupun juga dengan kita nih. Kita ketika akan berbuat satu kebaikan, dilihat siapa orangnya, bagaimana caranya. Begitu dalam melakukan satu kebaikan juga nggak selalu baik begitu loh. Kalau caranya salah, itu kebaikan bisa membahayakan buat kita. Begitu tuh. Nah, ini pula yang terjadi nih terhadap kasus penjunuhan aktor laga ini. Kalau menurut saya bukan si korban ini sudah benar gitu loh, baik, niatannya baik, cuma sepertinya memang caranya. Dan cara inilah yang menyebabkan dendam itu terus terakumulasi di kepalanya sehingga membludak di hari itu tuh, meledak di hari itu, terjadilah penjunuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hati-hati ya, ketika Anda, saya akan melakukan satu perbuatan kebaikan, dipikirkan juga caranya. Caranya ini membahayakan buat saya atau enggak, ya kan? Begitu. Kira-kira bagaimana? Sudah bisa diambil pelajarannya? Terima kasih karena sudah menyimak.